setiap manusia tentu mempunyai tujuan dalam hidupnya. Dalam mencapai hal tersebut, manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Kebutuhan setiap manusia berjenjang, dalam arti setelah salah satu kebutuhan dipenuhi, manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Menurut Maslow hierarki kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, psikologikal, yaitu kebutuhan badania meliputi sandang pangan. Yang kedua, safety needs, yaitu kebutuhan keamanan meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun keamanan harta. Yang ketiga, social needs, yaitu kebutuhan sosial meliputi kebutuhan dan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan dan akan perasaan dihormati. Yang keempat, esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita. Yang kelima, self appreciation needs, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri sehingga masing-masing manusia akan berusaha dan memaksakan diri mendapatkan kebutuhan tersebut, yang seringkali menimbulkan konflik antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Nah, sengketa ataupun konflik dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dan kelompok, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik. Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa karena proses konflik mencakup tahapan potensi konflik. Namun, penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan diperlakukan secara tidak adil. Penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau sengketa yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, penyelesaian sengketa yang di dalamnya terdapat wewenang dan hukum yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai suatu yang nyata dapat ditawarkan. Nah, salah satu ini menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak.
Rubin Z mengemukakan teori tentang strategi penyelesaian sengketa atau konflik, yaitu contending atau bertanding, solving atau pemecahan masalah, withdrawing menarik diri, dan enacting diam. Dari pemaparan atas penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu yang pertama alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif diffusion resolution, meliputi negosiasi, mediasi, konsilasi, penilaian akhir atau arbitrase, dan pengadilan. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses berencana di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa ini melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-law solution. Di Indonesia ini, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam sendiri telah dimulai sejak tahun 1855, seperti yang terdapat pada Reglement. Teori tersebut menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk keseluruhan umat Islam di Indonesia. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah, mediasi arbitrase, dan konsilasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa tersebut. Dapat praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya, dapat transaksi jual beli. Pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi sengketa. Yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dapat diketahui bahwa pada dasarnya para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka dalam suatu pertemuan langsung. Selanjutnya, Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu persetujuan di antara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kehilapan telah dirugikan. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beda halnya dengan negosiasi.
Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut di antara lain adalah yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kedua, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan. Yang keempat, para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang kelima, putusan arbiter merupakan putusan yang mengangkat para pihak dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Seperti halnya dengan mediasi, konsilasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak pada dasarnya. Mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didomisili oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu mengadukan kepada kepala desanya untuk diselesaikan secara damai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.